Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, perkenalkan, saya Solihun, CGP Angkatan 11 Kabupaten Brebes. Saya akan melaksanakan aksi nyata yaitu budaya positif, di mana ini hasil diseminasi saya kemarin waktu tanggal 21 di bulan 8 tahun 2024 ini. Kemarin waktu tanggal 21 saya melaksanakan diseminasi di SD Negeri Limbangan 3 yaitu tentang budaya positif, di mana unsur dalam budaya positif itu ada yang saya pahami itu ada 5. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, stimulus respon atau teori kontrol, dua disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan, dan selanjutnya itu motivasi perilaku dan kebutuhan dasar manusia, Dianegosen dengan 3 motivasi perilaku manusia. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Bapak Ibu guru yang hebat, cobalah Bapak Ibu genggam tangan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu setelah tadi praktek melakukan genggaman tangan secara penuh, mari kita mulai dari awal, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Pendekatan diferensiasi menjadi kunci dalam pembelajaran pada Ki Hajar Dewantoro, di mana pendidik membuat variasi dalam proses, produk, dan konten pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan beragam murid. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap keunikan setiap murid dan pentingnya menyediakan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Inilah yang disebut pembelajaran yang berpusat pada murid. Miskonsepsi teori kontrol menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua peraturan efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak Ibu guru yang hebat, stimulus respon dengan teori kontrol ini sangat sangat berlawanan sekali ya, dimana stimulus respon itu selalu bersifat atau memikirkan hanya menang dan kalah, sementara teori kontrol yaitu menang-menang, dimana pada stimulus respon juga realitas kebutuhan kita sama, tetapi pada teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Pada stimulus respon semua orang melihat hal sama, sementara pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada teori kontrol, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sementara pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan.
Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi antara stimulus respon dengan teori kontrol itu saling berlawanan. Bapak Ibu guru yang hebat, pada disiplin positif ini melatih kita untuk kemandirian, kedisiplinan, mengatur diri, perkembangan karakter, dan keterampilan sosial. Disiplin positif merupakan pendekatan yang mengajarkan anak atau murid untuk mengenali dan menghargai aturan serta memiliki rasa tanggung jawab atas tindakannya sendiri. Disiplin positif tidak hanya menekankan pada hukuman atas kesalahan, tetapi lebih kepada pembelajaran dari kesalahan tersebut untuk perkembangan karakter dan keterampilan sosial. Disiplin positif bertujuan untuk membantu murid mengembangkan kemandirian, kedisiplinan diri, dan kemampuan mengatur diri, serta menghargai proses belajar sebagai pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat. Dalam disiplin positif itu memiliki nilai-nilai kebajikan universal, antara lain peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterusterangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, sampai pada gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, dan pengertian. Bapak Ibu guru yang hebat, motivasi perilaku manusia itu terdiri dari dua macam. Yang pertama motivasi internal dan yang kedua motivasi eksternal. Bapak Ibu guru yang hebat, kita selama ini sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini, kita selalu melaksanakan motivasi eksternal. Ketika kita melaksanakan motivasi eksternal, itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara tujuan dari disiplin positif itu adalah motivasi internal, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu guru yang hebat, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman identik dengan identitas gagal, sementara identitas sukses yaitu disiplin, di mana hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sementara identitas sukses melalui disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi, di mana konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak, tapi dalam jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid, anak, dalam jangka waktu panjang. Hukuman itu akan memiliki korban untuk mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Pada restitusi, korban mendapatkan ganti, dan seterusnya sampai hukuman. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Sementara konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi
transmisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Masih terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sementara konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturannya adalah kamu harus. Sementara pada konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, dan pada restitusi apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini, apa yang harus kamu lakukan. Hukuman bersifat negatif, konsekuensi netral, dan restitusi bersifat positif. Di mana negatif itu awas, kalau kamu melakukan lagi ya nanti awas kamu. Netral, lakukan apa yang saya katakan. Positif, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Hukuman bersifat mode paksaan, sementara konsekuensi stimulus respon, dan restitusi teori kontrol. Hukuman apa konsekuensi, Bapak Ibu guru? Yang pertama, dari tindakan guru. Catat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang. Berjemur di murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna. Mencatat 100 kali ke dalam buku ini bersifat hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah ini merupakan konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja juga konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah, ini hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret juga ini namanya termasuk konsekuensi, dan seterusnya. Ibu guru yang hebat, di sini terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, yaitu kebutuhan untuk penguasaan. Yang keempat, kebutuhan untuk kesenangan. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan untuk kebebasan. Lima posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau.
Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Guru berbuat menghukum berarti menghardik atau menunjuk, menyakiti, menyindir. Untuk yang membuat orang bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya, atau ibu kecewa. Dan guru sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berbuat sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Guru berbuat sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Guru berkata sebagai pembuat orang bersalah, seharusnya kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Guru berkata sebagai teman, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kamu. Guru berkata sebagai pemantau, apa peraturannya? Guru berkata sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan. Hasil dari penghukuman itu motivasi hasil dari hukuman penghukum itu memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Dampak dari hukuman itu. Sementara dampak dari pembuat orang bersalah yaitu menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Hasil memposisikan kontrol sebagai teman itu menjadi ketergantungan. Dan hasil dari pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Ketika tidak diawasi, ya sudah bubar jalan. Hasil dari manajer itu menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Hukuman, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Pada pembuat orang bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sementara di posisi teman, yaitu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Guru sebagai pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas, dan seterusnya. Bapak Ibu guru yang hebat, selanjutnya yaitu kita melakukan keyakinan kelas di sekolah. Keyakinan kelas diperoleh dari nilai kebajikan universal yang disetujui semua warga sekolah. Contoh dari peraturan dibuat keyakinan kelas. Peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju yaitu tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Peraturan,
Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju: menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ingin dituju yaitu dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikan yang ingin dituju yaitu keselamatan dan menghormati orang lain. Peraturan bergantian atau menunggu giliran. Nilai kebajikan yang ingin dituju itu menghormati orang lain dan juga melatih kesabaran. Gunakan masker. Nilai kebajikan yang ingin dituju yaitu kesehatan dan juga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikan yang ingin dituju yaitu keselamatan dan juga keamanan. Langkah-langkah dalam melaksanakan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu membuka ruang diskusi, memberikan kesempatan untuk semua murid menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Tahap yang kedua yaitu mencatat semua pendapat murid di papan tulis sehingga semua bisa melihat hasil. Tahap yang ketiga, merumuskan keyakinan kelas dengan cara mengajak murid untuk menentukan keyakinan yang menjadi inti dalam peraturan yang perlu disepakati. Tahap keempat, tinjau ulang. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat. 3-7 keyakinan kelas dari peraturan yang sudah disarikan. Tahap kelima, membuat pernyataan keyakinan kelas. Guru membantu merumuskan pernyataan keyakinan kelas yang dapat dipahami bersama. Tahap keenam, tanda tangan. Guru dan semua murid menyetujui keyakinan kelas dengan menandatanganinya. Tahap 7, pajang keyakinan kelas di dinding kelas yang mudah dilihat. Contoh keyakinan kelas yang sudah disepakati yaitu yang pertama kerapihan, 2 kebersihan, 3 disiplin, 4 hormat, 5 religius. Segitiga selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, di mana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan ini. Setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dengan guru dengan cara tentunya kamu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah memvalidasi tindakan yang salah, maka guru menanyakan keyakinan. Bisa dengan cara alternatif pertanyaan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa? Dan lain sebagainya.
Penerapan segitiga restitusi. Contoh ketika ada anak yang lupa atau tidak melaksanakan piket kelas. Setelah itu kita melaksanakan refleksi dengan model 4P, di mana P yang pertama yaitu peristiwa. Langkahnya menceritakan pengalaman Anda selama mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, P yang kedua itu pembelajaran. Apa saja manfaat dari kegiatan ini? P yang ketiga itu perasaan. Bagaimana perasaan Anda selama mengikuti kegiatan ini? Dan yang terakhir itu penerapan. Apa aksi atau tindakan yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Dan disiplin positif adalah pendekatan yang efektif dan manusiawi dalam mendidik dan mengasuh anak dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan positif, dan pengembangan hubungan yang sehat. Disiplin positif tidak hanya membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang seimbang, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan dengan baik. Implementasi disiplin positif membutuhkan komitmen dan kerjasama antara guru, orang tua, dan siswa untuk mencapai hasil yang optimal. Semangat dan maju bersama dalam menerapkan disiplin positif di SDN Limbangan 03 Kersana. Terima kasih, salam dan bahagia.